Halo Scorpio, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight September 2023 untuk Scorpio Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Sebelumnya aku mohon maaf atas keterlambatan video ini, harusnya datangnya siang gitu, tapi jadinya malam ya, karena memang aku lagi kejar tayang. Setelah beberapa hari off kemarin kan. Jadi aku kejar tayang menyelesaikan semuanya sebelum 31 Agustus supaya September sudah back to the schedule ya, the normal schedule. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja ya dalam hal karir, keuangan dan romance kamu ya guys. Pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan dan romance di September ini. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra seperti biasa guys, afirmasi yang perlu kalian manifestasikan di bulan September ini. Dan juga akan ada satu kartu clue atau direction yang akan membuat bulan September ini lebih menyenangkan untuk dijalani guys. Karena trust me guys, September ini akan punya tantangannya sendiri ya. Apakah akan dijalani dengan menyenangkan atau dijalani dengan tidak menyenangkan, itu kembali ke kamu. Because this is your life. Oke. Yang jelas aku bicara dengan banyak Scorpio sekaligus ya. Jadi nggak semua Scorpio akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati guys, oke? Selain itu, ini adalah mini video ya. Kategorinya mini video, durasinya singkat-singkat saja. Jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin untuk kamu. This I promise you Scorpio. Oke. Kita akan segera mulai guys. Kira-kira apa cerita untuk kamu Scorpio di bulan September ini? Bagaimana feelingmu guys? Oke, I feel good. Yang pertama yang aku mau ambil adalah kartu mantra ya. Ini yang perlu kamu manifestasikan di bulan September. Halo Scorpio, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Affirmation mantra for September 2023. Thank you. Ya. Kenapa seolah-olah kamu seperti menghela napas berkali-kali di September ini Scorpio? I honor my self-worth by asking for what I want. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu supaya kamu bisa screenshot dan disimpan di galeri ya. Karena dalam memanifestasi itu nggak bisa 1 atau 2 hari guys, tapi minimal 21 hari berturut-turut. Akan lebih bagus lagi kalau selama September. Jadi 30 hari kamu memanifestasikan kalimat ini ya. Pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur, dibaca dan dipahami, jadikan bagian dalam hidupmu guys. Once ini jadi bagian dalam hidupmu, ini akan jadi milikmu selamanya. Dan setelah jadi milikmu, tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya darimu. I honor myself, aku menghargai diriku sendiri. I honor my self-worth, aku menghargai nilaiku gitu ya. By asking for what I want, dengan meminta apa yang aku inginkan. Kamu menginginkan sesuatu Scorpio di September ini, tapi kamu merasa dirimu tidak pantas untuk mendapatkannya. Dan itu akan membuat perbedaan energi yang sangat signifikan guys, di antara kamu dengan yang kamu inginkan ini. Kamu akan ada di sini, yang kamu inginkan ini akan ada di sini. Oke, let's say misalnya kamu menginginkan sebuah relationship yang ideal, tapi kamu selalu menganggap dirimu tidak pantas untuk mendapatkan relationship yang ideal. Kamu mungkin menginginkan gaji yang tinggi, tapi dalam hati kamu selalu menganggap bahwa dirimu itu kurang layak untuk mendapatkan gaji yang tinggi. Aku kan gak punya skill aku kan biasa-biasa aja, pengalaman aku kan kurang, tapi aku pengen banget deh gaji tinggi, gajinya gaji direktur. Oke, jadi kamu hanya akan bisa meminta yang kamu inginkan ini jika kamu bisa membuat dirimu di posisi layak untuk mendapatkannya. Jadi kamu akan memanifestasikan dirimu layak untuk mendapatkan yang kamu inginkan ini. Proses manifestasi itu terjadi sepanjang September, 30 hari. Once kamu bisa memanifestasikan sesuatu di September ini, maka berikutnya guys, for the rest of your life akan lebih gampang untuk memanifestasikan hal-hal lain yang kamu inginkan. Kamu harus mulai dari sekarang ya. Semua yang kamu inginkan itu ada di dunia ini guys, ya gak sih? Karena semua yang bisa kita pikirkan itu sudah tersedia di dunia. Apa saja, sebutkan aja contohnya satu. Lamborghini ada di dunia guys. Jalan-jalan ke bulan ada.
Banyak orang jalan-jalan ke bulan. Tapi sekarang layak nggak kamu punya Lamborghini dan layak nggak kamu jalan-jalan ke bulan? Kalau kamu jalan 5 kilometer aja batuk-batuk, nggak bisa kamu ke bulan. Oke, kayak begitu ya. Jadi segala sesuatu yang bisa dipikirkan manusia itu sudah tersedia di dunia ini. Jadi tidak ada yang bisa tidak ada yang kita pikirkan tapi tidak tersedia di dunia ini. Kamu kan menginginkan sesuatu, berarti kamu sudah pikirkan toh. Kayak misalnya kamu menginginkan seseorang, aku menginginkan pria itu menjadi suamiku, misalnya begitu ya. Dia adalah seorang S3 lulusan luar negeri, triple degree. Jadi dalam hal finansial, dia tuh majornya itu finansial finance begitu, dan kemudian teknik juga, dan kemudian sastra juga. Tiga-tiganya doktor dari luar negeri. Ya, dia di sini yang kamu inginkan. Sementara kamu cuma lulusan SMA. Sudah bisa bayangkan seperti apa kira-kira kamu di sini menginginkan ini. Kamu tidak akan bisa mendapatkan ini ketika kamu tidak satu frekuensi dengan ini. Jadi satu-satunya cara kamu harus menaikkan dirimu ke sini supaya kamu bisa melihat apa yang kamu inginkan tersebut, Scorpio. Kalian pernah dengar istilah yang realistis saja? Orang-orang tua zaman dulu mengajari kita seperti itu, guys. Tapi itu kesannya mengintimidasi. Kamu jangan suka sama anak orang kaya, karena kita ini anak keluarga miskin. Mereka itu makannya keju, kamu itu makannya singkong. Itu pun bagi dua dengan adik kamu. Dari dulu kan diajari seperti itu ya. Jadi kita selalu menganggap diri kita, ya aku ini anak singkong, gak akan mungkin aku bisa bersama orang yang makan keju. Manifestasi yang perlu kamu lakukan adalah, even aku makan singkong dari kecil, tapi aku bisa tahu bagaimana caranya makan keju supaya aku bisa sama dengan orang yang makan keju. Itu September PR untukmu, karena you want something, Scorpio, dan itu tinggi sekali aku lihat. Kamu mengharapkan sesuatu dan itu jauh dari posisi di mana kamu sekarang berada, lebih tinggi darimu. Tapi aku tidak akan sama seperti nenek moyangmu yang dulu, nenek moyang kita semua yang selalu bilang, jangan berpikir ketinggian, jangan berharap sesuatu yang berlebih-lebihan. Enggak, aku akan bilang everything is possible for you, Scorpio. Asalkan kamu berada satu frekuensi dengan yang kamu inginkan tersebut. Kalau kamu tidak bisa memperjuangkan dirimu untuk sampai ke frekuensi yang sama dengan yang kamu inginkan, dadah Scorpio, itu namanya mimpi kali ya, oke? So, be realistis, nggak ada salahnya sih. Aku rasa nenek moyang kita itu ada benarnya. Tapi lebih ke arah intimidasi yang aku bilang tadi itu, orang-orang zaman dulu itu kayak langsung bilang nggak akan mungkin. Sementara kalau aku bilang apa saja mungkin, tergantung bagaimana cara kamu menyamakan frekuensimu ke yang kamu inginkan tersebut ya. Kalau misalnya kamu pengen sekali kerja di sebuah perusahaan bonafit, mau masuk ke situ TOEFL-nya harus 500, maka kamu harus les TOEFL, guys. Kamu harus ujian TOEFL berkali-kali. Kamu harus belajar kalau syaratnya adalah TOEFL. Kamu harus bisa bikin TOEFLmu 500, baru kamu satu frekuensi dengan dia. Kamu tinggal lalu ditangkap. Itu hanya beberapa contoh kecil ya, beberapa contoh kecil. Aku pengen banget bisa langsing skinny gitu, kayak supermodel, kayak Gigi Hadid misalnya begitu. Apakah itu mungkin? Mungkin, tentu saja mungkin. Berarti kamu udah mulai harus jaga badan, guys. Olahraga lah, mungkin jaga makanan lah, harus ya seimbang lah hidupnya gitu supaya bisa bikin langsing. Ya, jadi proses memanifestasi kamu di September ini berarti dengan cara menjaga pola makan, olahraga, diet yang baik, supaya kamu bisa sampai di frekuensi yang sama seperti Gigi Hadid dalam bentuk fisik begitu. Ya, mudah-mudahan paham ya. Oke, sekarang kita akan segera teruskan untuk clue atau direction untuk kamu yang membuat September ini terasa menyenangkan di jalannya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yuk. Wisdom ini tentang bijaksana ya, guys. Seperti apa yang disebut orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana itu adalah jauh dari bijak sini. Nggak, lagi-lagi aku bercanda, Scorpio. Orang yang bijaksana itu adalah
Orang yang tidak melihat dari satu sudut pandang saja, ya, yang wawasannya luas, yang punya banyak perspektif, yang punya banyak pemahaman, yang bisa berempati. Kalau kamu tanya ke aku, seperti apa sih bijaksana itu, Ray? Dari yang aku dapatkan menurut tarot-tarot ini, pemahaman-pemahaman kartu Hierophant, Hermit, itu orang-orang yang bijaksana ya. Jadi kalau kamu nggak bisa memahami orang dari sudut pandang dia, kamu nggak bijaksana. Let's say ada seorang ayah membunuh demi mengambil dompet orang supaya anaknya makan. Mari kita bicara tentang sudut pandang wisdom atau bijaksana. Orang yang bijaksana akan melihat dari berbagai sudut pandang. Dia akan tahu empathy. Kalau anak aku nggak makan juga, kemungkinan mungkin aku bisa berbuat seperti itu. Macam-macam ya, alasan-alasan orang. Nah, orang-orang yang bijaksana ini akan pinter gitu loh. Masuk ke sini lihat dari sini, masuk ke sini lihat dari sini, masuk ke sini lihat dari sini, masuk ke sini lihat dari sini. Dan umumnya mereka akan diam, guys. Mereka tidak akan judging, mereka tidak akan menghakimi, mereka tidak akan makanya kenapa kartu Hermit Hierophant itu dibedakan dengan Justice. Kalau kita bawa contohnya ke tentang pembunuhan gara-gara mau kasih makan anak tadi, karena Justice itu hakim agung, dia punya tugasnya sendiri. Hermit, orang yang bijaksana, punya tugasnya sendiri. Hermit akan diam, Justice atau hakim agung itu akan eksekusi. Kamu itu diminta Hermit atau Hierophant. Jadi September ini mungkin akan lebih bagus diam untuk kamu Scorpio, supaya kamu bisa memahami dari berbagai sudut pandang. Kalau kamu mau September ini menyenangkan, kamu harus bisa lihat dari berbagai macam pemahaman untuk setiap situasi yang kamu hadapi. Kalau bos kamu marah-marah misalnya, kalau kamu melihat dari satu sudut pandang, ini orang gila, nggak tahu apa, gue udah banyak kerjaan tapi dia marahin gue mulu. Nah, tapi kalau kamu adalah orang yang bijaksana, kamu lihat dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, dia pun dimarahi sama bosnya. Let's say kamu adalah eksekutif ya. Berarti bos kamu adalah manajer. Manajer ini punya atasan lagi, namanya direktur. Direktur ini punya atasan lagi, manajer punya atasan namanya general manager. General manager ini punya atasan lagi namanya direktur. Direktur ini punya atasan lagi komisaris atau owner. Mereka itu kan dimarahi. Dan kamu kan lihat dari sudut pandang yang berbeda. Wajarlah bos gua marah, karena memang kerjaan lagi belum mencapai target. Pada sekarang sudah masuk September, dia pasti udah dimarahin sama bosnya. Nah, itulah bukti bahwa kamu sudah menerapkan prinsip Hermit atau Hierophant ini di September dengan memahami dari sudut pandang yang berbeda, bukan hanya melihat dari sudut pandangmu. Kalau kamu hanya melihat dari sudut pandangmu, September ini akan kayak neraka bagimu, guys. Tapi kalau kamu mau mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, kamu akan tahu dan bisa berempati dan memahami banyak orang dalam berbagai situasi yang kamu hadapi di September. Kamu mau September ini menyenangkan atau kayak di neraka? Kalau mau menyenangkan, kamu harus bisa melihat dari berbagai perspektif. Kalau seandainya mau kayak di neraka, ya hanya lihat dari sisimu saja. Oke, that's the wisdom here, yes. Kita akan segera lihat the highlight untuk kamu. Halo, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio. Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight September 2023. Thank you very much. Hoops. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu karir kamu Scorpio. Hai Scorpio. Hai Scorpio. Dadadadadad. Dadadadadad. Come on baby. Iya. 1 apa 2? 1. Kemudian kartu keuangan. Scorpio, iya. Yang ketiga romance untuk Scorpio yang sedang couple, berpasangan. Ya. Dan kemudian 1 kartu untuk romance. Oi, Scorpio yang sedang single mingle. Oke. God. Oke. Kita akan segera mulai dari karir kamu dulu ya. The Four of Cups, missing opportunity. Ada yang kamu lewatkan guys di bulan September ini katanya, karena kamu terlalu sibuk mengingat-ingat masa lalu, mengingat-ingat yang sudah lepas, yang tidak bisa kembali lagi. Dan kemudian ada tawaran yang datang dan itu kamu lewatkan guys. Oke. Dan ini berkaitan dengan kehidupan pribadimu katanya, Scorpio.
Ada masalah dalam kehidupan pribadimu dan itu kamu bawa-bawa ke karirmu. Kemudian datanglah peluang di karirmu, kamu menolak peluang tersebut karena kamu merasa tidak siap atau merasa terbebani dengan masalah pribadimu. Be careful guys. This is Four of Cups, missing opportunity. Kamu akan menyesali nih. Masalah pribadi silakan diurus pribadi. Masalah karir silakan diurus secara profesional. Itu pesan untuk kamu guys. Karena kayak begini. Contohnya ya, contoh satu ini. Datang kesempatan, halo Scorpio, September ini kamu pindah ya nak, kata bos kamu akan pindah jauh ke luar negeri untuk mengurusi cabang kita yang di luar negeri. Dan kemudian urusan pribadi kamu adalah kamu lagi berantem sama pasanganmu karena I don't know, any kind of situation. Dan menurutmu saat ini kamu lagi gak boleh meninggalkan pasanganmu. Kamu menolak. Maaf pak, saya gak bisa pindah. Loh, kalau kamu gak pindah berarti ini dikasih ke orang lain loh kesempatan ini. Ini kesempatan besar loh, ini bagus untuk karirmu. Ya saya nggak bisa pindah pak, karena saya harus mendesak pasangan saya kapan nikah. Kayak begitu guys. Dan itu kan urusan pribadi dilibatkan dengan urusan karir ya, atau pekerjaan, dan itu sangat-sangat tidak bijaksana. Jadi dari sisi karirmu, kamu akan melepaskan sesuatu yang berharga karena urusan pribadimu katanya. Dan karena kartu Four of Cups ini akan selalu penuh dengan penyesalan, maka sebelum kamu melepaskan tawaran karirmu ini, sebaiknya kamu pertimbangkan lebih baik lagi ya, pertimbangkan matang-matang. Oke, kita akan segera teruskan untuk kartu keuangan guys. Ada kartu The Page of Pentacles. Di September ini kamu akan mempelajari sesuatu guys mengenai keuanganmu yang bermasalah. Aku lihat, nggak tahu kenapa Scorpio, aku merasa keuangan kamu itu bermasalah dari beberapa bulan sebelumnya. Bukan akut, kronis guys ya. Kayak cicilan yang selalu aja terlambat, kebingungan membayar cicilan, atau membayar tagihan rasanya sulit begitu ya. Selalu aja kurang, kayak merasa butuh bantuan. Di September ini kamu akan mempelajari kenapa ini bisa terjadi. Kenapa masalah keuangan kronis ini bisa terjadi di dalam hidupmu. The Page of Pentacles. Atau kamu disuruh untuk menganalisa. September adalah waktu yang tepat untuk menganalisa kenapa kamu selalu ada dalam masalah keuangan. Mungkin kamu bisa memulai dari penghasilan kamu berapa kotornya guys sebulan, dan kemudian berapa pengeluaran kamu sebulan. Kalau misalnya ada pengeluaran fix yang tidak bisa di ubah-ubah lagi, kayak misalnya cicilan sepeda motor, cicilan mobil yang akan berjalan beberapa tahun ke depan begitu, maka harus ada yang kamu geser, yang tidak fix begitu ya. Kayak misalnya makan di luar itu biayanya gede, setiap bulannya itu bisa dipangkas, di-cut. Supaya apa? Supaya kedepannya ini kamu nggak masuk dalam masalah keuangan kronis lagi. Kalau kamu tidak memperbaiki atau mencari sumber permasalahan keuanganmu di September ini guys, masalah keuangan kronis ini akan tetap berlanjut sampai 6 bulan ke depan. Berarti kalau saat ini aja kamu udah pusing dengan masalah keuanganmu, kamu bisa pusing 6 kali lipat di 6 bulan ke depan. Kamu disuruh stop right now, berhenti sebentar Scorpio. Kemudian analisa semua tentang keuanganmu guys, sampai nanti kamu menemukan yang mana yang jadi masalah, sumber masalahnya. Dan kemudian kamu harus menemukan solusi untuk permasalahan tersebut. Karena ini gak bisa dibiarkan lebih lama lagi katanya. Masalah keuangan kronis yang sedang kamu alami saat ini gak bisa dibiarkan lebih lama terjadi. You need to do something Scorpio, oke guys. Kita akan segera teruskan untuk romansnya Scorpio yang sedang couple saat ini. Ada perang teluk. Ada perang dunia, kulihat di sini berantem ya. Ini kartu The Devil guys, dan dua-duanya sama-sama kuat aku lihat. Yang satu kasih action beam, yang satunya lagi juga kasih action beam begitu. Ada sinar-sinaran yang dilepaskan. Yang ini kuat, yang ini kuat. Bertengkar nggak udah-udahnya. Nggak pernah ketemu siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena kekuatan itu sama. Apa yang harus dilakukan jika dua orang yang kekuatannya sama bertempur tapi tidak pernah berakhir ya? Apa yang harus dilakukan? Itu biasanya harus menyatukan kekuatan guys. Mengalah bukan berarti kalah ya. Ketika yang satu mengalah, maka yang satu tidak bisa menyerang biar bagaimanapun, karena dua-duanya sama kekuatannya ya. Mau nggak mau yang satu pun harus mengalah juga atau berhenti melakukan serangan. Aku lihat akan panas banget keadaan romansnya Scorpio yang sedang couple di bulan September ini guys. Tapi
Once kalian bisa mencari titik tengah tadi, everything just gonna be fine katanya. Oke. Mari kita teruskan untuk Scorpio yang sedang single. Ada The Five of Pentacles di sini. Aku rasa ini berkaitan dengan ini guys ya. Kamu merasa dirimu tidak pantas, pikiran negatif, ketakutan begitu. Tapi kamu menyukai seseorang, Scorpio single, ada yang kamu sangat harapkan bisa berada di sampingmu, bisa memilikinya begitu. Tapi kalau dikembalikan ke dirimu, kamu selalu menganggap dirimu nggak pantas untuk dia. Ya, you need to work it out guys. Aku udah jelaskan di awal seperti apa ya. Untuk bisa meraih yang tinggi ini, kamu harus naikkan dirimu dulu, dan melalui proses manifestation istilahnya, atau afirmasi, and do the action ya, supaya bisa satu frekuensi dan mendapatkannya. Pikiran negatif ini adalah yang kamu ciptakan sendiri, tentang ketidakmampuanmu, kekuranganmu, sehingga kamu merasa tidak pantas untuk sesuatu yang kamu sukai tersebut, sehingga kamu seperti berhalusinasi setiap saat. Keluarlah dari halusinasimu guys, dengan cara membuat dirimu pantas. Karena aku selalu bilang, siapa saja pantas untuk mendapatkan apapun di dunia ini. Pantas. Siapa saja. Nggak ada orang yang nggak pantas, semuanya pantas. Tapi tergantung seperti apa actionnya, oke? Oke. Itu aja yang aku punya untuk kamu, Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, di readingan highlight September 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan September, wish you all the best. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Scorpio. Thank you very much. Dadah guys.